Shalom Bapak Ibu, kembali hari ini saya ingin membagikan renungan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk membawakan renungan pada hari ini. Urapi hamba-Mu perlu Engkau, hamba-Mu butuh hikmat-Mu, butuh pengurapan-Mu, supaya renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarnya. Urapi juga mereka Tuhan Yesus, supaya mereka mengerti kebenaran firman-Mu ini. Terpuji nama-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini renungan saya ambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-27 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab dia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, kalau kita bicara tentang Esau dan Yakub, Esau itu adalah anak sulung. Nah, anak sulung itu memiliki hak kesulungan. Hak kesulungan itu sangatlah berharga. Kenapa saya bilang sangat berharga? Ada 3 hal bagi orang yang memiliki hak kesulungan. Yang pertama, orang tersebut berhak menjadi imam bagi keluarga besarnya atau sukunya. Jadi, kalau Esau punya hak kesulungan, dia bisa jadi imam bagi keluarga besarnya atau sukunya dia. Yang kedua, orang tersebut akan mewarisi otoritas dari ayahnya. Jadi, otoritas dari ayahnya itu turun kepada orang tersebut, yaitu yang punya hak kesulungan. Yang ketiga, orang tersebut akan mendapat warisan yang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak. Jadi dia akan dapat warisan jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak. Nah, sebagai anak sulung, Esau mendapatkan hak-hak istimewa seperti itu. Cukup mengejutkan buat saya ketika Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Yang lebih mengagetkan lagi, Esau menjualnya hanya demi sepiring makanan, yaitu roti dan masakan kacang merah. Jika ada transaksi paling bodoh di dunia, inilah salah satunya. Bagaimana mungkin menukarkan sesuatu yang sangat berharga untuk hal yang tidak berharga? Itu sama saja menukar emas dengan sampah. Menukarkan sesuatu yang sangat penting untuk sesuatu yang tidak berarti. Walau demikian, Esau melakukan kebodohan itu. Kita mungkin akan tidak habis pikir, mengapa Esau bertindak sedemikian konyol dan bodoh. Tanpa kita sadari, banyak orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Kok bisa melakukan yang sama? Kok bisa orang Kristen melakukan seperti Esau? Nah, di sini orang Kristen melakukan hal yang sama, yaitu menukar yang paling berharga untuk sesuatu yang murahan.
Apa itu yang ditukar sesuatu yang berharga untuk yang murahan? Dalam hal ini, keselamatan. Bukankah kita semua sepakat bahwa tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain keselamatan yang kita terima dalam Kristus Yesus? Seharusnya kita sadar bahwa keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu sangat-sangat berharga dari apapun juga. Yesus membandingkan hal ini dengan perkataannya dalam Matius 16 ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi kalau kita peroleh seluruh dunia tapi kita sendiri kehilangan nyawanya, apa gunanya itu? Nggak ada guna kalau kita punya semuanya yang ada di dunia tapi nyawa kita hilang atau kita mati, nggak ada gunanya. Orang mati nggak bakal terima apa-apa di dunia ini karena udah mati. Tidak bisa menikmati. Dengan kata lain, keselamatan jauh lebih berharga dibandingkan kita memperoleh seisi dunia. Sayang, demi secuil dari dunia, bukan seisi dunia loh, secuil dari dunia, banyak orang Kristen rela meninggalkan imannya di dalam Kristus Yesus. Apa yang secuil itu? Demi pekerjaannya, dia rela tinggalkan Yesus. Demi jabatan di perusahaan, dia rela tinggalkan Yesus. Demi pasangan hidup, dia pun rela tinggalkan Yesus. Dan demi hal-hal yang bersifat fana dari dunia ini, orang tersebut akan rela meninggalkan Yesus. Ingat, kebodohan Esau jangan sampai terulang dalam hidup kita. Peganglah Kristus erat-erat dan jadikan Dia sebagai yang terutama dalam hidup kita. Jangan biarkan apapun menggantikan posisi Kristus dalam hidup kita. Bahkan, andai seluruh dunia ditawarkan kepada kita, pastikan Yesus yang kita pegang erat. Selayaknya seorang anak sulung menjaga hak kesulungannya. Jadi, saya mau berkata, jangan tukar emas dengan sampah. Jangan tukarkan sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang fana. Jangan tukarkan keselamatan itu yang kekal bagi kita dengan sesuatu barang-barang di dunia ini yang fana. Pesan saya yang terakhir, jangan korbankan keselamatan yang Yesus sudah berikan bagi kita hanya untuk harta, tahta, dan segala macam yang diinginkan di dalam dunia ini, yang ditawarkan oleh dunia ini. Peganglah Yesus, karena dengan Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Peganglah keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita, karena itu yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Demikian firman ini, biar menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Yesus yang sudah mati bagi kami, mengorbankan nyawanya bagi kami, sehingga kami mendapat keselamatan yang kekal. Ingatkan kami untuk kami tidak menjual Yesus, untuk kami tidak meninggalkan Yesus karena hal-hal dunia ini. Hal kekayaan, hal uang, hal mal, harta, hal pasangan hidup, hal apapun yang ada di dunia ini yang fana ini, jangan kami tukar itu dengan Yesus. Ajar kami tetap pegang Yesus sampai selama-lamanya. Dan kami tetap percaya, Yesus hanya satu-satunya untuk selama-lamanya bagi hidup kami. Terima kasih. Kami ucap syukur atas semuanya, biar keselamatan yang kami dapat di dalam nama Yesus, itu kami pegang sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.